Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas literatur review saya, yaitu evaluasi tengah semester mata kuliah Teknologi Perbaikan Tanah dengan topik Soil Stabilization by Utilizing Waste Material, Textile Waste, or Fabric Waste for Clay, Soil, and Sandy Soil. Semuanya saya Kapil Somole dengan NPM 23035010055 dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Himatul, dosen pengampu mata kuliah Teknologi Perbaikan Tanah, Ibu Himatul Fariha, STMSG. Yaitu yang pertama adalah latar belakang topik dan urgensi topik. Yaitu yang pertama adalah industri tekstil dan garment merupakan salah satu penyumbang limbah padat terbesar secara global nasional. Dengan data-data yang ada pada layar, yaitu ada 1 triliun US dollar nilai pasar global dari industri tekstil dan 2,3 limbah tekstil di Indonesia pada tahun 2022, yaitu 2,3 ton per tahun. Setelah itu ada urgensi lainnya, yaitu ancaman lingkungan akibat akumulasi limbah tekstil industri yang terus meningkat, serta kebutuhan solusi rekayasa tanah yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan metode kimia konvensional. Ada urgensinya, yaitu bisa dilihat bahwa limbah dari tekstil itu hanya 10,5% yang digunakan kembali, 12,6% yang digunakan downcycling yang biasanya digunakan untuk uh, sebagai sebagai pakaian lagi. Yang reuse ini biasanya digunakan untuk uh, seperti karya-karya yang digunakan dalam ekonomi sirkular. Terus dan 76,8%-nya itu ternyata diterlantarkan. Terus hal tersebut juga dapat membuat beberapa penyakit, yaitu ada kolera, gangguan pernapasan, serta DBD. Terus limbah tekstil ternyata memiliki kekuatan tinggi dan fleksibel sehingga dapat bekerja sebagai perkuatan mekanis, yaitu random fiber rainforest dalam tanah. Oleh karena itu, pemanfaatan limbah tekstil sebagai material stabilisasi tanah dinilai sebagai solusi teknik yang inovatif, ekonomis, dan mendukung keberlanjutan sustainable engineering. Setelah itu ada penelitian-penelitian terdahulu yang saya ambil, yaitu yang pertama ada Subramanian et al. Yang membahas tentang penggunaan limbah cotton polyester blended dan membuktikan bahwa limbah tekstil mampu meningkatkan CPR dan UGS. Namun perlu diperhatikan lagi terhadap risiko mikroplastik yang ada. Terus ada Indrana Udas et al. Ini 2014, yaitu cotton waste hingga 8% serat dapat meningkatkan shear strength tanah pasir secara signifikan, yaitu kenaikannya ada sekitar lebih dari 20%. Yang ketiga ada Patel dan Teng 2023, yaitu ada limbah polyester meningkatkan UGS, CPR, dan menurunkan indeks plastisitas pada tanah ekspansif. Lanjut, kita membahas tentang apa itu stabilitas tanah dan tujuan, konsep dasar, serta pergeseran metode yang ada pada pada zaman ini. Pertama, konsep dasar stabilitas tanah yaitu upaya rekayasa untuk meningkatkan sifat teknis tanah agar layak digunakan sebagai lapisan dasar konstruksi. Terus ada beberapa tujuan, yaitu ada 3 tujuan, yaitu pertama meningkatkan kuat geser, CPR, densitas optimum, dan lain-lainnya. Kedua, mengurangi sifat negatif tanah seperti kembang susut, compressibility tinggi, deformasi yang tidak seragam. Selanjutnya ada memperpanjang umur infrastruktur dan kurangi biaya pemeliharaan. Terus ternyata pada zaman sekarang ada pergeseran metode. Yang pertama, yang dulunya secara menggunakan metode kimia yang biasanya menggunakan semen atau pozolan, karena dinilai tidak ramah lingkungan dan cenderung membuat tanah getas atau brittle. Dan sekarang banyak riset terbaru mengarah ke arah material limbah industri tekstil, kain pecah, RCW, dan lain-lain yang ramah lingkungan berbasis ekonomi sirkular. Selanjutnya ada mekanisme interaksi limbah tekstil dengan tanah. Prinsip utama mekanisnya itu ada 3, yaitu interlocking, yaitu serat mengunci butiran tanah secara fisik mencegah pergerakan partikel.
Nah, ini adanya interlocking. Selanjutnya ada friction resistance, yaitu serat menciptakan tahanan geser internal, meningkatkan kohesi semu. Ada friction, terus ada tensile bridging, yaitu serat bekerja sebagai jembatan tarik. Jadi tarik, menahan, meretakan, dan memperlambat keruntuhan. Terus faktor yang mempengaruhi efektivitas dari limbah tekstil itu ada 3 juga, itu panjang serat ideal, itu dari beberapa uh, artikel itu 10 hingga 30 mm. Tidak terlalu panjang itu akan menggumpal, terlalu pendek juga tidak efektif. Terus ada kadar serat optimum yaitu 1 hingga 3%, itu berdasarkan penelitian DAS 2025 dan Patel 2023. Terus bentuk serat kasar dan tidak beraturan meningkatkan interlocking dan geseran, karena apabila bentuk serat itu akan seragam maka ada beberapa rongga-rongga yang membuat uh, interlocking itu lebih kecil lagi. Tuh. Selanjutnya ada karakteristik teknis limbah tekstil. Itu pertama, asal limbah berasal dari industri garment atau konveksi cutting waste, sisa benang, potongan kain, kapas polyester. Mayoritas jenis woven, non-woven, dan cut fiber. Yang kedua, sifat mekanik utama tensile strength sangat tinggi, yaitu hingga lebih dari 300 MPa atau Newton per milimeter persegi pada polyester dan nilon. Tanah asli hampir tidak punya kekuatan. Fleksibel, tidak ketas, berbeda dengan stabilitas semen atau kapur yang kaku dan brittle yang tadi juga sudah dibahas. Memberikan apparent cohesion dan meningkatkan shear strength. Selanjutnya ada pengaruh dimensi serat, ini sama seperti yang tadi, yaitu panjang optimum 10-30 mm. Terus jika terlalu pendek akan tidak membentuk tensile bridging, jika terlalu panjang menggumpal dan mengganggu pemadatan. Yang keempat ada keunggulan geoteknik, yaitu yang pertama meningkatkan CPR, UGS, dan kohesi tanah. Seperti pada awal, tujuan dari stabilitas tanah yaitu meningkatkan properties tanah. Kedua, ada mampu bekerja bahkan pada tanah lempung ekspansif dan pasir lepas. Ada beberapa parameter uji dalam evaluasi stabilitas tanah berbasis limbah tekstil, yaitu ada CPR, UCS, ada limit, ada direct shear. Terus tujuan pengujian itu apa? Tujuan dari pengujian-pengujian ini yaitu pertama menilai perubahan karakteristik fisik dan mekanik tanah setelah diberi limbah tekstil. Yang kedua, fokus pada peningkatan daya dukung, kuat geser, dan stabilitas volumetrik. Ketiga, umumnya diterapkan pada tanah lempung bermasalah, problematic soil. CPR yaitu mengukur daya dukung tanah terhadap vertikal. Jadi tanah setelah kita lakukan perbaikan tanah dengan limbah tekstil, maka dilakukan beberapa pengujian sebelumnya. CPR yang digunakan untuk mengukur daya dukung tanah, UCS mengukur patakan bebas tanah tanpa tekanan samping, atau limit LL, PLPI, nilai plastisitas dan sensitivitas terhadap kadar air, penurunan plastic index, dan perubahan lebih disebut oleh mekanis fisik bukan reaksi kimia. Yang keempat ada direct shear, yaitu yang digunakan untuk menentukan kuat geser tanah, kohesi, dan sudut geser dalam. Yang selanjutnya yaitu ada studi kasus pertama yang saya ambil dari artikel yang berjudul Assessing the Effectiveness of Cotton Waste Fiber as a Soil Stabilizing Agent from Textile Factories, yang ditulis oleh Indrana Eldas dan kawan-kawan pada tahun 2025 dari Asar University of Science and Technology. Latar belakang penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan rendahnya daya dukung tanah berjenis sandy soil di Bangladesh yang berisiko terhadap deformasi dan keruntuhan struktur. Penggunaan stabilisator konvensional seperti semen dan kapur dinilai kurang ramah lingkungan dan mahal, sehingga diperlukan solusi alternatif berbasis limbah industri, termasuk limbah kapas cotton waste dari pabrik tekstil. Studi ini mengkaji potensi limbah tekstil sebagai material perkuatan tanah yang berkelanjutan serta mendukung ekonomi sirkular. Ada beberapa metode yang dilakukan, yaitu dilakukan metode uji laboratorium pada tanah berpasir dengan campuran cotton waste fiber dengan variasi 1%, 2%, dan 8%.
Pengujian meliputi shift analysis, specific gravity, dan direct shear test untuk memperoleh nilai shear strength, cohesion, dan sudut geser dalam. Nah, ini ada gambar dari diagram alir penelitian yang dilakukan oleh Indranail Das. Terus ini ada beberapa grafik hasil, yaitu ada shear strength versus normal strength, untreated soil, terus shear stress versus normal strength using 1% cotton waste, terus ada shear strength versus normal using 2%, dan yang terakhir ada 80%. Juga ada tabel nilai-nilai kohesi. Setelah dilihat ternyata nilai kohesi dengan penambahan cotton itu ada peningkatan. Begitu pula dengan shear strength serta angle of friction. Dan nilai yang paling optimum ternyata pada tanah yang menggunakan 8% cotton waste, yaitu memiliki kohesi 6,89, shear strength 332,05, dan angle of friction 43,33. Selanjutnya di case 2 yaitu influence of textile polyester waste fiber on strength and subgrade properties of high and low plastic clay. Judulnya yaitu yang tadi dengan penulis Dr. Paramita Patel dan Yati R. Teng dari India, dari Fakultas Civil Engineering dan Mekanik Departemen. Penelitian ini memiliki latar belakang yaitu tanah ekspansif CH dan CL di India memiliki sifat pengembang menyusut yang akibat kandungan mineral morilitet yang menyebabkan kerusakan serius pada fondasi jalan dan bangunan. Penggunaan metode stabilisasi kimia sering mahal dan tidak ramah lingkungan, sehingga penelitian ini mengevaluasi pemanfaatan limbah tekstil polyester sebagai alternatif bahan perkuatan non-tradisional untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan tanah ekspansif. Metode yang digunakan yaitu dengan penambahan 1%, 2%, dan 3%, yaitu uji laboratorium serta uji di lapangan. Ini hasil dari Atebok limit, terus ada Swell Index, Specific Gravity, String Limit, OMC, dan MDD. Terus setelah dilihat ternyata hasil kekuatan meningkat signifikan pada 2-3% serat, MDD cenderung turun, OMC naik akibat serat menyerap air dan menghambat pemadanan rapat. Indeks plastisitas PI dan Visual Index menurun, menunjukkan aktivitas dalam mengurangi sifat ekspansif. Hasil menunjukkan CI soil lebih responsif terhadap penambahan serat dibanding CH, sehingga polyester fiber efektif sebagai alternatif stabilitas tanah ekspansif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.